Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam video pembelajaran matematika online. Kali ini kita akan belajar cara membuat persamaan garis. Yang akan kita pelajari nanti adalah mencari persamaan garis. Ada 4, itu yang di kotak warna merah. Ada persamaan garis melalui 2 titik, persamaan garis melalui 1 titik, persamaan garis yang sejajar dengan garis yang lain, dan mencari persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang lain. Nah, kalau kita lihat itu ada di bawahnya lagi, ada titik potong 2 garis, yaitu mencari titik perpotongan 2 garis. Ini mungkin pada video selanjutnya. Jadi yang kali ini kita hanya fokus pada mencari persamaan garis dengan 4 langkah ini, 4 cara ini. Langsung saja. Nah, persamaan garis. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang mencari gradien suatu garis. Nah, untuk materi kali ini kita akan mempelajari cara menentukan persamaan garis. Jadi yang lalu itu sudah ada gradien, kali ini kita mencari persamaan garis. Ada 4 cara yang seperti yang tadi yang sudah kita bahas di submaterinya. Nah, ini setiap cara memiliki rumus tersendiri. Nah, nanti ada yang menggunakan gradien. Jadi gradien yang pada minggu sebelumnya itu akan berperan juga di sini. Nanti kita pakai juga gradiennya, baru nanti mencari persamaan garis. Nah, yang harus diingat bahwa persamaan garis ini sangat fleksibel. Jadi terkadang nanti ketika kita sudah dapatkan persamaannya, ternyata di pilihan ganda biasanya kalau soal pilihan ganda di jawabannya itu tidak ada yang sama persis seperti itu. Maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bentuk umum persamaannya adalah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nanti biasanya AX-nya bernilai positif dan bilangannya bilangan bulat, jarang bilangan pecahan. Kemudian bentuk yang kedua adalah bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi kemungkinannya 2 ini, Y-nya ini juga harus bernilai positif dan Y-nya tunggal. Andai kata nanti di pilihan ganda itu, bentuknya persamaan AX sama BY tambah C sama dengan 0 dan kamu dapatkan adalah persamaan Y sama dengan MX tambah C, berarti harus diubah dulu. Jadi memang semua harus diubah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti A-nya bernilai negatif, maka semua ruas harus dikalikan negatif 1 supaya AX-nya positif. Kemudian yang ketiga, kalau AX tambah B tambah C dengan AX-nya adalah bilangan pecahan, maka harus kita kalikan semua ruas dengan penyebutnya dari AX. Yang terakhir yang harus diingat adalah yang seperti saya bilang tadi, kalau opsi tidak ada bentuk AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka kita harus ubah menjadi Y sama dengan MX ditambah C. Kalau lupa caranya, silahkan buka lagi video yang sebelum ini tentang gradien. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu persamaan garis yang melalui 2 titik. Nah, persamaan garis yang melalui 2 titik tidak perlu menggunakan gradien. Jadi ini yang kita jelaskan dulu karena tidak menggunakan gradien. Jadi nanti ada 2 titik akan dibentuk menjadi persamaan AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Rumusnya ini ada 2, boleh yang di sebelah kiri, boleh yang di sebelah kanan. Mari kita kotaki dulu. Ini atau yang ini. Bisa rumus 1, bisa rumus yang kedua. Nah, Y sama X itu tidak boleh diganti dengan angka. Di sini kita lihat kan yang ujung kiri atas tuh Y doang dan X doang. Itu tidak boleh diganti dengan angka apapun. Kemudian X1, X2, Y1, Y2 itu nanti harus kita ganti dengan angka yang sudah ditentukan. Nah, untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal, jadi nggak perlu langkah-langkah, langsung ke contoh saja. Jadi ada sebuah garis yang melalui titik A 3,6 dan B negatif 7,2. Kita harus mencari persamaan garisnya. Maka kita pilih lagi titik mana yang sebagai titik pertama dan yang mana sebagai titik kedua.
Di sini anggaplah A sebagai titik pertama dan B sebagai titik kedua, maka dari A 3, -6 diperoleh X1 dan Y1-nya adalah 3 dan -6. Kemudian titik B adalah -7,2. Karena sebagai titik kedua maka X2-nya adalah -7 dan Y2-nya adalah 2. Kemudian kita tentukan rumus yang kita gunakan. Ingat, yang kita pilih hanya satu rumus saja. Yang penting nanti X1, X2-nya, Y1, Y2 tidak tertukar tempatnya. Karena kita menggunakan rumus 1 ataupun mau gunakan rumus yang kedua, asal X dan Y-nya tidak tertukar angkanya, itu pasti sama jawabannya. Nah, ini rumusnya, kita ambil rumus yang ini. Kita masukkan. Tadi Y1-nya adalah -6. Y2-nya adalah 2. X1-nya adalah 3 dan X2-nya adalah -7. Jadi kalau ada bilangan negatif, kita buat dalam kurung seperti yang ini. Dalam kurung itu menandakan bahwa bilangannya negatif. Nah, karena di sini ada tanda kurang dan negatif, maka kita ubah operasi hitungnya yang perlu diubah. Yang perlu diubah hanya di bagian Y. Sehingga yang ada 2 tanda kurang itu berubah menjadi tambah. Di ruas kanan tidak ada perubahan. Kalau sudah sekarang kita hitung, Y tambah 6 itu tetap per 2 tambah 6. 2 tambah 6 itu 8. Kemudian yang ruas kanan, X kurang 3 itu tetap. -7 dikurang 3 itu berarti kamu ngutang 7, ngutang lagi 3. Berarti ada -10. Kalau sudah sekarang kita kali silang. Di mana -10 kita kalikan Y tambah 6. Tulisnya seperti ini. Kemudian 8 kita kalikan X kurang 3. Tulisannya seperti ini. Nah, kalau sudah sekarang kita kalikannya ke dalam. Yang ini -10 ini kita kalikan Y. Kemudian ini kita kalikan 6. Kalau sudah 8 kita kalikan X, 8 lagi kita kalikan 3. Sehingga hasilnya adalah -10Y ditambah. Ingat tadi kan -10 dikali 6, maka bilangannya negatif dikurungin. -60 sama dengan 8X dikurang 24. Nah, kalau sudah sekarang kita pindahkan semua yang ada di ruas kanan, pindahkan ke ruas kiri. Sehingga 8X-nya pindah ke kiri jadinya -8X, taruhnya di depan. Kemudian -24 pindah jadinya +24. Sekarang kita hitung. Yang bisa kita hitung hanyalah 60 ditambah 24. Ini yang bisa kita hitung. Setelah kita hitung hasilnya adalah -34. Kalau ada bilangan tambah dan kurang ini langsung kita ubah. Langsung saja kita ubah menjadi kurang. Yang ini kita ubah jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat bahwa X-nya itu nilai depannya adalah -8. Tadi yang perlu kita ingat bahwa A-nya usahakan bernilai positif. Nah, usahakan bernilai positif sehingga bentuk lainnya adalah kita kalikan dengan -1. Semua -8 dikali -1 +8X. -10Y dikali -1 adalah +10Y. Kemudian -36 kita kalikan -1 hasilnya adalah +36 sama dengan 0. Jadi bentuk persamaan yang ini dan ini sama, bernilai sama. Seperti itu. Nah, ini cara untuk mencari sebuah persamaan garis yang melalui 2 buah titik. Sekarang kita lanjut menentukan persamaan garis dengan menggunakan gradien. Jadi nanti cara yang kedua, ketiga, dan keempat itu semua menggunakan gradien. Makanya dipisah penjelasannya. Oke. Bagian yang kedua yaitu mencari persamaan garis melalui sebuah titik. Jadi nanti ada satu titik X1, Y1 dan gradiennya M. Rumusnya adalah ini. Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X kurang X1. Di mana bahwa Y dan X-nya tidak boleh diganti dengan angka apapun. Sedangkan Y1, X1, dan M merupakan titik yang sudah diketahui. Dan gradien yang sudah diketahui. Lanjut ke contoh soal. Ini ada 2 contohnya. Untuk contoh yang pertama ada
garis yang melalui titik P 5,7 dan gradiennya adalah 3. Kita pilih dulu X1, Y1 tidak berubah pasti. X1-nya adalah 5 dan Y1-nya adalah 7. Kemudian M-nya adalah 3. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Y dikurang 7 karena Y1. Kemudian M-nya kita ganti dengan 3. X1-nya kita ganti dengan 5. Kita hitung. 3 dikali X tambah 3 dikali negatif 5. Nah ini tanda hubungnya yang saya beri warna merah itu adalah sebagai tanda hubung saja dulu. Jadi tandanya positif supaya tidak mengubah nilai. Nah kita kalikan satu-satu. Yang Y tidak berubah, tidak apa-apa. Karena belum ada hitungan di sebelah sana. Jadinya nanti hasil bawahnya adalah Y kurang 7 sama dengan 3 dikali X, 3X. Kemudian 3 dikali negatif 5 adalah negatif 15. Langsung saja buang tanda tambahnya, tidak apa-apa. Nah bentuknya seperti ini. Sekarang kita pindahkan yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Yang di sini harus kita pindahkan semua. 3-nya pindah jadinya negatif 3X. Kemudian di sini ada bagian yang terlewat ternyata. Di sini negatif 15. Kalau kita pindah jadinya nanti positif 15. Sehingga nanti ini Y. Dari X dulu kita tulis sehingga nanti negatif 3X tambah Y. Kemudian kurang 7 tambah 15. Nah inilah yang hasilnya 8 ini. Nah kita hapus dulu supaya nanti yang sebelahnya ini terlihat. Nah persamaannya negatif 3X tambah Y tambah 8 sama dengan 0. Dan AX-nya tadi negatif. Maka kita kalikan dengan negatif 1 juga. Kenapa dengan negatif 1? Supaya tandanya saja yang berubah, bilangannya tidak. Kita kalikan negatif 1, negatif 3 kali 1 positif 3X, positif Y dikali negatif 1 hasilnya adalah negatif Y, dan positif 8 dikali negatif 1 adalah negatif 8. Maka persamaan garis yang melalui titik P 5,7 dan gradiennya 3 adalah 3X kurang Y kurang 8 sama dengan 0. Kemudian contoh soal yang kedua, sekarang bilangannya negatif semua. Ada sebuah garis yang melewati titik A, negatif 2, negatif 3, dan gradiennya adalah negatif 4. Sama, kita tentukan gradiennya adalah negatif 4, X1-nya adalah negatif 2, dan Y1-nya adalah negatif 3. Kita masukkan semua ke dalam rumus. Nah, karena ini semua negatif, maka bentuknya nanti seperti ini. Karena ada 2 tanda kurang dan negatif, maka kita ubah dulu menjadi tanda tambah. Kemudian kita kalikan. Negatif 4 kalikan X, kemudian kita kalikan negatif 4 dengan 2, sehingga hasilnya adalah Y tambah 3 sama dengan negatif 4X ditambah negatif 8. Ini semua kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Negatif 4X berubah menjadi positif 4X, tambah Y, jadi XY duluan, kemudian angkanya belakangan, tambah 3, kemudian negatif 8 kita pindahkan ke kiri menjadi positif 8. Kalau kita hitung hasilnya adalah 4X tambah Y tambah 11 sama dengan 0. Nah karena ini X-nya bernilai positif, maka tidak perlu diapa-apakan lagi. Cukup sampai sini. Nah sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu persamaan garis yang sejajar dengan garis yang lain. Jadi di sini nanti ada 2 buah garis di mana kedua garisnya itu sejajar. Maka langkah-langkah pengerjaannya rumusnya masih sama seperti yang tadi, hanya saja ada tambahan sedikit. Langkah yang pertama nanti kita tentukan gradien dari garis lainnya sejajar yang sudah diketahui persamaannya. Kemudian yang kedua kita cari gradien yang dicari itu. Karena sama nanti tidak terlalu banyak hitungan di sini. Kemudian yang ketiga ada kita cari persamaan garis baru yang dicari itu dengan titik yang sudah ditentukan dan gradien yang sudah diketahui. Untuk lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal saja. Di sini ada garis H, persamaannya adalah 4X tambah 2Y. Ini ada Y-nya dikurang 5 sama dengan 0. Garis G dan garis H itu sejajar. Kemudian kita disuruh mencari persamaan garis G yang melalui titik 3, -6 dan sejajar dengan garis H. Kalau kita gambarkan seperti ini,
Di mana garis H yang warna hijau ini sudah ada persamaannya, garis G ini tidak ada persamaannya, hanya ada titiknya saja. Langkah yang pertama adalah kita cari gradiennya dari persamaan garis H dulu. Kita lihat bahwa A-nya adalah 4 dan B-nya adalah 2. Nah, karena ini persamaannya seperti ini, maka gradiennya adalah negatif A per B, di mana A-nya 4 dan B-nya adalah 2. Setelah kita hitung, jawabannya adalah negatif 2. Nah, kemudian karena garisnya sejajar, maka nanti gradien garis H dan gradien garis G itu sama. Maka gradien garis G juga negatif 2. Nah, ini sudah step yang kedua. Sekarang langkah yang terakhir, kita masukkan ke dalam rumus. Dengan titik G-nya adalah 3,6 dan gradiennya adalah negatif 2. Kita masukkan rumusnya seperti yang tadi. Kita masukkan Y-nya negatif 6 dan X-nya 3 dan M-nya negatif 2. Kemudian karena ada 2 tanda kurang, maka Y kurang negatif 6 menjadi Y tambah 6. Kemudian kita kalikan negatif 2 dengan X dan negatif 2 dengan 3. Hasilnya adalah Y tambah 6 sama dengan negatif 2X ditambah positif 6. Kemudian kita pindahkan ruas kiri semua, sehingga negatif 2X menjadi positif 2X. Y-nya menjadi plus Y atau tambah Y. Kemudian 6 di ruas kiri berpindah ke ruas kanan menjadi bilangan negatif. Ini menjadi negatif, nanti ini 0. Sehingga jawabannya adalah 2X tambah Y sama dengan 0. Nah, persamaan garis G-nya adalah ini. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah persamaan garis lain yang tegak lurus. Sebuah persamaan garis yang tegak lurus dengan garis yang lain. Jadi ini seperti yang tadi, hanya saja garisnya berkebalikan atau tegak lurus. Nah, rumusnya selalu sama untuk yang ini. Jadi untuk yang bagian kedua, 3 dan 4 ini rumusnya sama, hanya saja nanti berbeda di gradiennya saja. Jadi langkah pekerjaannya sama. Cari gradien dari garis lain yang sudah diketahui. Kemudian karena gradiennya tegak lurus, maka cari gradien yang dicari garisnya nanti. Yang terakhir adalah kita tentukan persamaan garisnya. Langsung saja ke contoh soal. Jadi ada sebuah persamaan ada garis A dan ada garis lain. Kita nggak tahu nama garisnya apa. Garis A-nya melalui titik 2,3 dan tegak lurus dengan garis 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Misalkan kalau kita gambar bentuknya seperti ini. Di mana garis A yang warnanya merah itu melalui titik 2,3. Kemudian garis yang warna hitam ini adalah garis yang lain. Jadi langkah yang harus kita kerjakan adalah kita cari gradien dari garis hitam ini. Baru kita cari gradien garis merah. Baru kita cari titiknya. Ikuti saja langkah-langkahnya supaya lebih mudah. Oke, langsung saja masuk ke langkah yang pertama, mencari gradien garis 2X kurang Y tambah 5 sama dengan 0. Nah, kita gunakan A-nya 2 dan B-nya adalah negatif 1. Rumusnya adalah M sama dengan negatif A per B. Kita masukkan A-nya 2, B-nya negatif 1. Karena ini dua-duanya, satunya negatif, satunya tanda ya dua-duanya negatif, maka nanti menjadi positif. 2 dibagi 1 itu 2. Untuk gradien yang garis hitam itu angkanya 2. Nah, karena dia tegak lurus, maka nanti gradien yang hitam kalau kita kalikan dengan gradiennya A, hasilnya adalah negatif 1. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu mencari gradien garis yang tegak lurusnya. Ingat, ini tadi rumusnya. Kemudian si M, gradien hitam, tadi angkanya adalah 2. Kemudian kita bagi semuanya dengan angka 2. Maka negatif 1 jadi dibagi 2. 2-nya dibagi 2 itu sisa 1, tidak perlu ditulis. Nah, karena seperti ini tidak perlu dihitung, langsung saja negatif 1 per 2. Maka nanti gradien garis A adalah negatif 1 per 2. Nah, ini cara yang wajib dituliskan ketika kamu mengerjakan soal berbentuk esai. Tetapi kalau ketemu soal pilihan ganda, langsung saja untuk menentukan gradien yang tegak lurus, ingat bahwa gradiennya itu saling berkebalikan dan berlawanan. Yang tadinya 2 menjadi 1 per 2,
kemudian yang tadinya positif menjadi negatif. Seperti ini. Ini yang digunakan ketika kamu ketemu dengan soal-soal pilihan ganda atau soal-soal cepat yang cepat jawab gitu. Ini langkah kedua. Sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu mencari persamaan garis dengan titik dan gradien yang sudah diketahui. Titiknya adalah 2,3, gradiennya adalah negatif 1/2. Kita masukkan ke dalam rumusnya. Nah, jangan bingung dengan bentuk perkalian ini, dengan bentuk pecahan ini. Nah, Y kurang 3 semuanya kita kalikan ke dalam. Yang ini ada kurungnya, jadi supaya tidak bingung. Negatif 1/2 dikali X itu nanti jawabannya adalah negatif 1/2 juga ini. Nah, ditambah dengan negatif 1/2 dikali negatif 2. Kemudian kita hitung. Y dikurang 3 sama dengan negatif 1/2 X ditambah 1. Ingat setengah dikali 2 itu 1. Kalau sudah, sekarang kita pindahkan semua ke sebelah kiri. 1/2-nya negatif menjadi positif. Y-nya positif. Negatif 3-nya bertemu dengan 1 di sini bukan. Tambah ya di sini. Ini ada kekeliruan. Ini nanti kurang. Berarti kita perbaiki. Nah, di sini untuk lebih jelasnya saya tuliskan di sebelahnya saja. Ini kita abaikan. Salah. Jadi nanti setengah X ditambah Y dikurang dengan negatif 3 dikurang 1 itu adalah negatif 4 sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa X-nya masih bernilai setengah, maka sekarang semua ruas kita kalikan dengan angka yang ada di bawah ini, yaitu 2. Kita kalikan. Setengah dikali 2 itu tetap nilainya 1. 1 kali X tetap X. Kemudian 2 dikali Y jadinya 2Y. Negatif 4 dikali 2 adalah negatif 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan dari titik yang melalui titik A. Persamaan garisnya adalah ini. Jadi kalau bentuk pecahan maka harus dihitung seperti ini. Nah, sekian video tentang mencari persamaan garis. Kita lanjutkan di pertemuan atau di video yang selanjutnya. Semoga mudah dipahami. Sampai jumpa.